Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rintangan yang kedua untuk terus menerus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengaruh lingkungan. Maksudnya adalah al-khalqu, makhluk, dan lagi dimaksud dengan makhluk itu wabil khusus manusia. Pengganggu yang kedua dalam meneruskan ibadah kepada Allah adalah manusia. Selanjutnya, hendaklah engkau, semoga Allah memberikan pertolongan kepada engkau dan kepadaku untuk bisa berlaku taat kepada Allah. Hendaklah engkau memencilkan diri dari pergaulan, artinya uzlah. Agar bisa beribadah dengan teratur, istiqamah, hendaknya kita adalah beruzlah, menjauhkan diri dari pergaulan masyarakat. Ada dua macam yang namanya menjauhkan diri dari masyarakat itu. Yang pertama adalah khalwat, yang kedua uzlah. Khalwat itu lebih sulit daripada uzlah, karena khalwat itu menjauhkan diri dari makhluk dan mengisinya dengan ibadah. Itu khalwat namanya. Baik di dalam kota atau di luar kota, di tempat-tempat terpencil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menerima wahyu pertama dari Allah, beliau suka beruzlah, berkhalwat, suka berkhalwat. Hubbiba ilaihil khala, disukakan kepada beliau itu berkhalwat. Di mana beliau berkhalwat? Di guha, di Jabal Nur, Guha Hira. Jadi khalwat itu artinya menjauhkan diri dari pergaulan manusia dan mengisinya dengan ibadah. Itu khalwat, baik di dalam kota atau di tempat terpencil. Misalnya di rumah kita di tengah masyarakat andaknya, tapi kita begadang di kamar aja, Nah, beribadah di kamar tuh, baca Quran, baca salawat, tafakur, itu ngarannya adalah khalwat. Tapi kalau berkhalwat di tengah kota, kita tetap dituntut kita untuk sembahyang berjamaah dan sembahyang Jumat. Itu kalau berkhalwat di tengah kota, di dalam lingkungan masyarakat. Adapun uzlah ini tujuannya semata-mata menjaga diri dari kejahatan pergaulan. Dan uzlah ini tempatnya mesti terpencil. Itu perbedaan antara uzlah dengan khalwat. Khalwat kada penting kita ke tempat terpencil,
tapi yang penting kita menyendiri dan beribadah. Itu khalwat. Kalau uzlah, kada penting kita beribadah, yang penting kita menyelamatkan diri dan di tempat terpencil. Uzlah. Nah, di sini kita dituntut agar kita beruzlah atau berkhalwat untuk bisa mengatur ibadah dengan sebaik-baiknya. Kenapa uzlah atau khalwat itu diperlukan? Untuk bisa menata, mengatur ibadah. Sebabnya adalah dua hal. Pertama, lingkungan masyarakat dapat menyibukkan engkau. Lingkungan masyarakat itu bisa menyibukkan kita, sehingga membuat engkau lupa beribadah kepada Allah. Karena kita sibuk di masyarakat, akhirnya kita lupa beribadah kepada Allah. Apalagi kita di masyarakat dipakai orang untuk jadi ini, jadi itu, jadi macam-macam. Jadi ketua handil, jadi ketua Karang Taruna, jadi macam-macam. Makinnya sibuk sehingga lupa beribadah kepada Allah. Menurut apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama yang berkata, aku pernah melewati sekelompok orang yang sedang memanah. Ada orang sekelompok manusia latihan memanah. Ada seseorang yang duduk jauh dari kelompok pemanah itu. Ada yang duduk seikung jauh memencil. Aku bermaksud mengajak berbicara orang yang sendirian itu. Aku nak berpandir lawan nang menyaurangan itu nang apa. Tetapi ia berkata, nang menyaurangan tadi bersuara, zikrullah lebih aku sukai daripada omonganmu. Jadinya aku lebih suka berzikir daripada memandiri kamu ini. Aku bertanya, apakah engkau senang sendirian seperti ini? Kamu ketujuh kok seorangan nih di sini duduk. Tuh di sana orang latihan memanah. Apa kamu seorangan duduk di sini? Ketujuh kok kamu seorangan? Ia menjawab, aku tidak sendiri, melainkan didampingi oleh Tuhanku dan dua malaikat pencatat amalku. Aku bertanya lagi, siapakah yang menang di antara mereka para pemanah? Siapa yang paling harap kira-kira pemanah itu nah? Tukang latihan memanah tuh berlomba. Siapa yang paling menang? Siapa yang paling harap? Ia menjawab, orang yang dosanya diampuni Allah itulah yang menang. Orang yang dosanya diampuni Allah itulah yang menang. Aku bertanya lagi, manakah jalan menuju kepada Allah? Ia memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit, menunjuk ke atas. Menunjuk ke atas maksudnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menunjuk ke langit? Karena langit itu adalah merupakan kiblatud doa, kiblatnya doa.
Lalu bangkit orang tadi berdiri meninggalkanku sambil bergumam, sebagian besar makhlukmu pada lupa kepadamu Gusti ya Allah. Artinya kalau begitu masyarakat dapat membuat engkau lupa beribadah kepada Allah dan menghalangi engkau beribadah, bahkan menjerumuskan kamu ke dalam laku akhlak yang buruk dan kerusakan. Jadi masyarakat, pergaulan itu bisa membuat kita lupa, bisa mencegah kita beribadah, dan akhirnya menjerumuskan kita ke dalam akhlak yang buruk, akhlak yang rusak. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hatimul Asam, ujar beliau, aku mengharapkan orang-orang ini melakukan 5 perkara. Aku Jasidin hendak masyarakat sekitarku ini, pergaulanku ini melakukan 5 perkara. Namun aku tidak bisa menemukannya yang 5 itu di masyarakat. Aku mengharapkan mereka berlaku taat kepada Allah dan zuhud dunia. Aku mengharapkan masyarakat, kenalan-kenalanku, lingkunganku, mereka itu taat kepada Allah dan zuhud terhadap dunia. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Sebuting aku mengharapkan orang-orang yang dekat dengan aku, yang kenal dengan aku, lingkunganku itu, aku kepingin mereka taat kepada Allah, mereka zuhud terhadap dunia. Ternyata mereka kada mau. Aku lalu mengucap, jika kalian tidak mau taat dan zuhud, maka bantulah aku dalam masalah tersebut. Amun kenalan-kenalanku, masyarakat lingkunganku, kadakawa berlaku taat kepada Allah, kadakawa zuhud dalam dunia, dukung barang aku. Aku hendak beribadah, aku hendak zuhud kepada dunia, dukung. Orang-orang tidak mau membantu. Ternyata mereka kada mendukung. Ternyata masyarakat, kenalan-kenalanku kada mendukung aku untuk selalu beribadah dan zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, maka aku pun berkata, bila kalian tidak mau, amun kalian kada aku mendukung aku beribadah, kada mau mendukung aku zuhud kepada dunia, maka ridhalah kalian kepadaku, jangan kalian membenciku. Amun mendukung kada kawa, katuju barang, jangan membenci kepadaku kalau aku beribadah manakala aku melakukan taat dan zuhud. Menolong sudah kada kawa, membantu kada kawa, jangan membenci barang, jangan kada suka lawan aku. Mereka tidak mau. Akhirnya tetap mereka kada mau, kada katuju lawan aku beribadah, kada katuju lawan aku zuhud terhadap dunia. Nah yang keempat, maka aku berkata, kalau begitu, kalau kalian benci kepada aku karena aku selalu beribadah, zuhud terhadap dunia, kalau begitu janganlah kalian mencegahku bila aku hendak taat dan zuhud. Jangan mengganggu barang, jangan mencegah.
Ayuha kada senang, ayuha benci mun aku beribadah, mun aku zuhud, silahkan benci, tapi jangan dicegah aku untuk berbuat ibadah dan zuhud kepada dunia. Mereka tetap saja mencegahku. Mereka mencegahku. Mencegah itu bukan artinya menghalangi secara langsung, gak ada. Mereka berbuat hal-hal yang mana secara langsung atau kada langsung mengganggu aku. Contohnya kayak apa? Mengilangi umpamanya. Nah, otomatis terganggu aku beribadah. Nah, mestinya aku membaca ini, diilanginya aku terganggu. Sudah tahu jam ini aku melakukan ini, datang, akhirnya mengganggu aku. Nah, yang kelima, maka aku berkata, baiklah, kalian jangan mengajakku untuk mengerjakan perkara yang tidak membuat ridha Allah. Allah yang Maha Agung, dan janganlah kalian memusuhiku apabila aku tidak mengikuti kalian. Nah, ayuha mencegah aku beribadah, tapi kuharapkan jangan membujuk aku berbuat hal-hal yang tidak diridhai Allah. Kawan-kawanku, masyarakatku, lingkunganku, anak biniku, masuk semuaan di situ. Kalau kalian ini mengganggu aku beribadah, ayo ganggu, tapi sebutin ku minta jangan dibawai aku, jangan didorong aku untuk melakukan maksiat, untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah. Maka mereka tidak mau, tetap membujuk aku, artinya dengan menawarkan ini macam-macam. Nah, jadi 5 hal ini yang mana aku tidak bisa lagi bertahan di masyarakat itu. Pertama apa? Aku mengharapkan bahwa masyarakat ini kenalan-kenalanku, kekasih-kekasihku, aku harapkan mereka itu taat kepada Allah, zuhud terhadap dunia. Ternyata kada kawa, tetap mereka itu kada aktif beribadah dan berlomba-lomba mencari dunia. Nah, yang kedua aku mengharapkan kalau kalian ini sudah kada kawa taat, kada kawa zuhud kepada dunia, bantu barang aku supaya kawa beribadah terus menerus, bantu aku supaya bisa zuhud terhadap dunia. Ternyata mereka kada kawa membantu juga, kada membantu aku untuk selalu beribadah, untuk zuhud kepada dunia. Nah, kalau membantu aku kada kawa, menolong aku kada kawa, supaya aku selalu taat, kalian kada bisa membantu aku minta jangan benci aku. Jangan benci barang lawan aku nang beribadah ini nah. Jangan benci. Ternyata mereka benci lawan aku. Kenapa? Karena kada kau melayani mereka. Aku sibuk beribadah, aku zuhud dengan dunia, sehingga kehendak-kehendak mereka kepada diriku kada takabul. Akhirnya mereka benci. Nah, kalau kalian benci kepada aku, ayo sudah benci, tapi ku minta nang keempat apa? Jangan mencegahku untuk berbuat taat. Jangan mencegahku untuk zuhud kepada dunia. Ternyata mereka tetap mencegahku, menyibukkan aku dengan hal-hal yang membuat aku lupa ibadah. Nah, kalau nang keempat itu kada kawa, nang kelima barang aku minta, napa? Jangan mengajak aku maksiat, jangan membawai aku berbuat yang tidak diridhai Allah. Ternyata kada kawa juga, mereka suka mengajak aku untuk mencari dunia, mereka suka mengajak aku untuk
berlumba-lumba mencari dunia, mengganggu ibadah kepada Allah. Nah, lalu akhirnya aku meninggalkan mereka dan sibuk mengurusi diriku sendiri. Jadi berhubung 5 perkara tadi ada aku dapati dalam lingkunganku, akhirnya aku tinggalkan mereka dan aku sibuk mengurus diriku. Lingkungan itu umum, keluarga kita, lingkungan tetangga kita, lingkungan kita, ngaranya kenalan-kenalan, sahabat-sahabat kita, lingkungan. Karena mereka kadang-kala aku minta 5 perkara tadi, akhirnya aku menyerah, aku menjauhkan diri daripada mereka dengan berkhalwat atau beruzlah. Umpamanya kita diberi oleh guru kita amalan, ujar guru kita, ikam beri amalan dan aku minta ikam mengamalkan ini 40 hari. Apa amalannya? Zikir 1000 sehari, salawat 1000 sehari, istighfar 1000 sehari, subhanallah bihamdi 1000 sehari, Al-Quran 10 juz sehari, sembahyang sunat mutlak 100 rakaat setiap malam. Aku minta kita mengamalkan itu 40 hari. Nah, amalan itu kita kadang-kala bisa melaksanakan kalau kita hidup di tengah masyarakat, apalagi bisi anak bisi bini, ada kawan. Zikir 1000, salawat 1000, astagfirullahalazim 1000, subhanallah 1000 umpamanya, Quran 10 juz sehari, sembahyang sunat mutlak 100 rakaat sehari, tambah sembahyang yang lain-lain yang duha, witir, itu sudah nyata. Hidup kita di tengah masyarakat, kita kadang-kala menggawi itu. Kenapa? Karena pasti ada mereka itu mengganggu, pasti ada mereka itu menghalangi kita. Nah, untuk bisa mengamalkan itu diperlukan kita uzlah atau khalwat. Nah, permisi lawan keluarga, nama nabi si anak bini tinggalin nafkah di rumah. Nah, aku 40 hari nak berhilang ke manakah? Yang 40 hari duit 1,5 juta nah aku tinggalin. Pulang ke mana kah lagi? Nah, pulang ke tengah tempat nang kali diganggu orang di manakah? 40. Nah, kawat melaksanakan itu. Bila hidup di tengah kota ini kada akan bisa melaksanakan itu, karena macam-macam pasti ada halangan, rintangan dari lingkungan ini. Nah, itu maksudnya uzlah dan khalwat ini. Bukan seumuran usah berkhalwat itu ada sampai mati kada. Nabi kita kan berkhalwat beberapa bulan, akhirnya beliau diberi oleh Allah wahyu lalu terjun ke masyarakat. Nah, khalwat uzlah kita beribadah kepada Allah sedemikian rupa untuk menampak diri, menjadikan diri supaya kukuh, bila diri kukuh apa kada terpengaruh lagi dengan kiri kanan muka belakang. Nah, kalau sudah kita mampu kada terpengaruh lagi dengan kiri kanan muka belakang, ayo kita bergaul di tengah masyarakat. Nah, tujuannya macam itu. Bukan uzlah belawasaan sampai mati, kadakah itu maksudnya. Tujuan daripada uzlah khalwat itu membersihkan diri daripada sifat-sifat nang kada baik, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat nang baik, mengisi hati dengan hal-hal yang memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kuat, kalau sudah bisa rutin, silahkan ke masyarakat untuk bergaul, untuk berdakwah kepada mereka. Makanya khalwat itu ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 40 hari, ada yang sebulan, ada yang macam-macam bentuk jenis khalwat itu, tergantung petunjuk guru kita kepada kita. Kamu amalkan ini 3 hari aku minta. Ujar guru umpamanya, amalkan kayak tadi nah, minta 3 hari, berturut-turut 3 hari. Nah, 3 hari kita menghilang dari masyarakat ke manakah?
Yang lebih nyaman supaya kita jangan tekana tuntutan Jumat dan jamaah. Kalau kita masih di tengah kota, kita masih dituntut untuk sembahyang berjamaah dan Jumat. Supaya gugur dua itu, kita ke tempat nang jauh, nang kada terdengar azan, kada terdengar panggilan jamaah. Nah, lalu 3 hari 3 malam kita bisa dengan mudah mengamalkan itu. Ketahuilah wahai saudaraku seagama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan masa uzlah, mengasingkan diri, dan menerangkan sifat-sifatnya, juga menerangkan sifat orang yang uzlah, dan beliau memerintahkan untuk memencilkan diri dalam masa uzlah itu. Dalam beberapa hadis Nabi kita ada menyuruh kita untuk uzlah. Apabila kita berada dalam keadaan tertentu, Nabi menyuruh uzlahlah kamu. Nah, beliau tentu lebih tahu, Rasulullah SAW lebih tahu dan lebih mengerti apa yang baik, serta lebih mempunyai kehendak baik buat kita daripada kita sendiri. Nabi lebih tahu kebaikan kita daripada kita sendiri. Kalau sini menyuruh uzlah di masa-masa tertentu, itulah yang terbaik untuk kita. Berarti itu. Karena itu, jika di zaman engkau menemukan masyarakat yang cocok dengan penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah perintah dan nasihat beliau. Tidak usah ragu bahwa beliau Rasulullah pasti lebih mengetahui apa yang baik bagi engkau di zaman engkau. Jangan engkau membuat alasan yang tidak benar, dan jangan membohongi diri sendiri. Kalau engkau tidak menurut, Anda tentu mengalami kerusakan agama. Tidak ada uzur lagi bagi engkau. Kalau sudah kita berada di zaman, di masa yang diterangkan oleh Rasulullah untuk uzlah, nah, kita kada uzlah, jangan hendak membuat alasan macam-macam, karena tidak ada uzur lagi bagi yang demikian itu. Sifat yang kuterangkan sebagai sifat uzlah ialah apa yang tersebut dalam hadis masyhur yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, suatu ketika kami para sahabat sedang duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan fitnah. Fitnah ini maksudnya adalah kerusakan masa, di mana orang sulit untuk menghindar daripada maksiat. Itu fitnah artinya. Kita di sini mengerti fitnah itu mah ada. Itu memfitnah aku jar, padahal kada macam itu maksudnya. Fitnah itu adalah satu kemaksiatan yang kita sulit menghindarinya. Itu masa fitnah ngarannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumun nasa marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakaza." Ini beliau menerangkan masa di mana masa itu seperti ini. Apabila kalian melihat para muslimin telah mengendur, maksudnya mengendur di sini adalah marajat uhuduhum. Mereka sudah suka membatalkan, suka merubah perjanjian-perjanjian.
Artinya di masyarakat ini janji itu sudah kada berfungsi lagi. Sulit mempercayai janji. Orang berhutang, belikan bayar rencana ya seminggu lah, sulit dipercaya. Seminggu itu bisa sebulan bisa setahun hanya bayar. Berjanji apa aja sudah kada birisnya lagi. Janji mau upah berapa hari ngitung, 3 hari 3 bulan hanya tuntong. Orang sudah, manusia ini sudah kendur, artinya lawan janji itu dianggap enteng, dianggap remeh. Nah, bila kalian para muslimin sudah hidup di masa itu, janji sudah kada ada masalah lagi, sudah kada ada beban dengan janji itu. Yang kedua, hilang kesanggupan mereka untuk taat kepada Allah dan hampa amanah mereka. Amanah sudah kada ada lagi. Artinya sedikit sekali orang-orang yang mampu melaksanakan amanah. Kepercayaan itu sudah kada ada lagi. Misalnya kita di kampung, di masyarakat. Di masyarakat ini kita kenal semua orang-orangnya, patuh, baik. Tapi kita hendak misalnya ke mana menitipkan duit ini, nah, kita sulit mencari orang yang kita anggap amanah. Ditipakan ke sini duit, asa kada tapi aman. Ditipakan ke sebuah sana, asa katanya percaya hati. Ditipakan, kesulitan kita menitipkan duit ini. Kenapa? Karena orang-orang sekampungan ini sudah sulit dilihat kebenaran amanahnya. Sudah demikian keadaan mereka. Pada waktu itu Rasulullah menjalin jari tangan beliau. Aku Abdullah bin Amr bertanya, apakah yang harus kukerjakan bila terjadi yang demikian? Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, ilzam baitaka. Kalau sudah hidup di masa nangka itu, ujar Nabi kita, ilzam baitaka wa amlik alaika lisanaka wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkiru wa alaika bi amril khassah wa da' anka amral ammah. Tetaplah tinggal di rumahmu. Kalau sudah macam itu keadaan lingkungan, janji sudah kada jadi masalah lagi dilanggar, amanah kita sulit mencari orang yang amanah. Kalau sudah macam itu keadaannya, tinggallah engkau di rumahnya. Artinya banyaki bagana di rumah, banyaki bagana di rumahnya. Kuasailah, kendalikanlah lisanmu, jaga mulutmu ya Nabi, jaga mulutmu. Laksanakanlah apa yang sudah kau ketahui kebaikannya, dan tinggalkanlah apa yang telah kau ketahui sebagai perkara mungkar. Uruslah apa yang menjadi ketentuan dirimu, dan tinggalkanlah urusan umum. Urus diri kita, urus anak bini kita nang di rumah. Orang lain kada usah diurus lagi. Kalau sudah macam itu, masa di sekitar kita. Dalam hadis lain diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, zaman fitnah ialah hari-hari pertikaian. Ditanyakan oleh sahabat, apakah hari pertikaian itu? Rasulullah menjawab,
yaitu ketika seseorang merasa tidak aman terhadap teman duduknya. Sudah disebut ngarannya hari-hari fitnah. Kita ini sudah lawan kawan aja kita kada percaya lagi. Kita ini kawan sekaguringan, rancak ke situ kamari lawan inya, kawan akrab. Tapi kita kada percaya lawan inya. Jadi berhutang pang duit, kita kada percaya lagi lawan inya. Padahal kawan kita. Nah, bila sudah macam itu keadaan masyarakat kita, bagaimana di rumah aja lagi. Kalau sembahyang berjamaah turun ke masjid Jumat turun. Habis itu bagaimana di rumah. Sarwan pang kada wajib lagi ditulaki. Pengantin kada wajib lagi dihadiri. Kenapa? Karena banyak munkar daripada kebaikannya. Handil pang kada usah bahandil lagi, banyak mudaratnya pada manfaatnya. Bahandil seberapa jam kita ngomong bebandirannya 2-3 jam. Nah, kalau sudah macam itu masaknya, ini Nabi mengajarkan demikian. Ibnu Mas'ud menuturkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Umairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Nabi Muhammad pernah bersabda kepada beliau, pada Ibnu Mas'ud. Ujar Nabi lawan Ibnu Mas'ud, "Iyudfa an umrika fasayati alaika zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-hawa fihi qa'idul ilm." Artinya, wahai Ibnu Mas'ud, ujar Nabi, jika engkau dikaruniai umur panjang, maka selagi akan datang padamu suatu masa yang pada masa itu banyak juru khutbahnya, sedikit ulamanya. Banyak nang ahli-ahli pidato, banyak nang jadi khatib. 3 bulan nggak sampai giliran jadi khatib, sing banyak kan nang jadi khatib. Tapi nang alim khatib sedikit aja nang alim. Kan dia 3 ekong nang bujur-bujur menguasai dalam ilmu agama. Bila bisa berpidato, harat berpidato, bisa baca kitab Melayu, diangkat jadi khatib. Jadi sebuah masjid 30 khatibnya, 20 khatibnya. Pada zaman Nabi saya kong aja khatib Nabi itu bang seumuran dah. Karena sini paling alim. Khatibnya mesti yang paling alim. Di berapa siapa yang paling alim manusia, itulah mesti jadi khatib. Nomor 2 paling alimnya siapa? Bukan yang harat berpidatunya itu. Nah, di akhir zaman kayaknya kada penting alim, yang penting harat berpidato. Bila harat berpidato jadi khatib, alim gak kada kata gumpal khutbahnya sah kada tahu lagi. Nah, jen Nabi Ibnu Mas'ud ikan bila panjang umur kan bertemuan kayaknya kayak itu. Banyak orang yang meminta, sedikit yang mau memberi. Pengamis di mana-mana saling banyakan. Nah, memberi kada banyak orangnya. Kesenangan nafsu di masa itu merupakan penuntun dalam menuntut ilmu. Artinya apa? Al-hawa bihi qaidul ilm. Artinya hawa nafsu yang memimpin ilmu, bukan ilmu yang memimpin hawa nafsu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia selalu mencari hukum-hukum yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Kan banyak hukum-hukum itu kaulnya. Sebuting masalah ada berpuluh-puluh kaul pendapat ulama. Di antara sekian pendapat ulama, ingin cari yang cocok lawan hawa nafsunya nang mana. Kan kada boleh itu pasik jadinya. Misalnya Imam Syafi'i mengharamkan, Imam Maliki memakruhkan itu, Hambali membolehkan itu. Apa 4 Hambali aja yang membolehkan yang sesuai lawan hawa nafsu.
Karena esok hari pulang ada masalah lain, Syafi'i membolehkan, Hambali mengharam aku umpat Syafi'i aja yang membolehkan. Nah berpindah-pindah mazhab mencari mana pendapat nang katuju lawan hawa nafsu. Nah ada masa kaina seperti itu, dipaksa hukum ini menyesuaikan hawa nafsu, dipaksa kita mencari kaul-kaul pendapat-pendapat ulama yang mendukung keinginan kita. Nah kalau engkau panjang umur wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, engkau akan menemui masa itu. Orang gunanya beda pendapat ulama itu untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya dalam keadaan sempit, dalam keadaan darurat. Akhirnya kita pindah mazhab. Kalau kita mencari yang nyaman-nyamannya aja, nah itu kada boleh. Al-Haris bertanya, kapankah kejadian demikian itu ya Rasulullah? Apabila wahai Rasul terjadinya masa kayak itu, masa yang banyak orang berpidato hara-hara nang alim sedikit, banyak orang minta-minta nang memberi sedikit, ilmu-ilmu digunakan untuk menunjang keinginan hawa nafsu. Apabila itu masanya, Rasulullah SAW bersabda, iza umitatis salah wa qubilatir risha wa yuba'uddin bi'aradin yasir minad dunya pannaja annaja waihak thumman naja. Nah waktunya itu jar Nabi, nanti apabila jamaah salat dimatikan, jarang orang mau salat berjamaah, artinya sembahyang berjamaah itu sudah mati. Orang ketemu lagi sembahyang berjamaah itu nggak dikitan, mulai subuh nang bakunci langgar kada ada lagi orangnya, subuh kada ada lagi langgar orangnya. Banyak itu mungkin kita kabanjir tuh subuh banyak langgar nang bakunci subuh kada ada orangnya nang berjamaah. Subuh kena zuhur asar paling maghrib pun isya nang bapungsi. Kayaknya beberapa tahun kemudian hanya maghribnya lagi yang berisi langgar, isya sudah kada ada lagi orangnya. Akhirnya kita habis 5 waktunya, mati jamaah. Nah ujar Nabi kita, waktunya terjadi yang tadi apabila salat jamaah sudah dimatikan. Yang kedua, uang suguk diterima, uang suguk diterima. Yang ketiga, agama dijual dengan harga murah dari harta dunia. Agama dijual, artinya kayak apa? Ada keuntungan 1 juta, tapi hukumnya haram, biar haram, berarti 1 juta untung. Nah itu agama dijual ngarannya dengan harga yang murah. Ada bisnis, ada usaha, ada kesempatan dapat keuntungan 10 juta, tapi haram gawiannya, biar haram, yang penting dapat 10 juta. Nah ngarannya menjual agama. Nanti kalau sudah demikian masanya, kata Rasulullah, maka carilah keselamatan, cari keselamatan, menghindarlah, cari keselamatan, carilah keselamatan, kasihan kau, carilah keselamatan, yakni keselamatan agama. Nah artinya di masa seperti itu kita sudah dituntut untuk menjauhkan diri daripada pergaulan masyarakat. Kenapa di kampung kita sembahyang berjamaah, seorangannya kita, nang bang kita, nang kamar kita, imam kita, kaum kita juga semuaan ada yang turunnya. Uang suguk di mana-mana, agama dijual belikan orang. Nah kalau sudah macam itu, dituntut kita oleh Rasulullah untuk uzlah. Semua apa yang tersebut dalam hadis-hadis ini pasti sudah anda lihat dengan mata kepala anda pada zaman anda dan orang-orang yang berada di zaman anda. Karena itu waspadalah terhadap diri anda.
yang dahulu yang saleh, semoga Allah meridai mereka. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.